Channel, beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton. Iya, sore. Oke, Bang Indra, sebagai fraksi hukum melihat perkara kasus dugaan yang dituduhkan oleh NM sudah masuk proses di pengadilan. Namun kemarin pelapor sendiri datang sebagai saksi di ruang sidangan, dia menyebut ada dugaan orang-orang di belakang ini, dan salah satunya ada merek ternama dan menyebutkan nama juga. Namun dari pihak yang disebut namanya juga mengomentari bahwa dia tidak ada sangkut pautnya soal penyuapan itu. Nah, Abang ternyata gimana Bang secara hukum? Oke, baik. Jadi memang kasus ini sangat menarik sekali ya. Apalagi sekarang ini tren nomor satu, trending nomor satu. Kasus-kasus besar pun tertutup ya. Nah, kalau ditanyakan masalah ada nama yang disebutkan kemarin brand besar, Betul? kemungkinan menurut saya sebagai penikmat sosial media dalam kasus ini, kalau misalnya memang nggak ada, nggak mungkin disebut ya. Nah, dan ada rekaman juga, ada rekam percakapan bahwa memang si A menunjukkan ini loh udah bayar sekian supaya tidak dijelek-jelekkan lagi produknya dia. Nah, kalau masalah si Mbak yang disenggol tadi merasa tidak pernah melakukan itu, ya silahkan aja tempuh upaya hukum, kan begitu, sah-sah aja. Tapi dari sisi Abang sendiri ini akan berkembang ya Bang secara sudah masuk di persidangan untuk nanti perkara ini. Suara kurang keras apa? Enggak, maksudnya ini akan panjang nggak Bang? Ya kan karena udah masuk di perkara. Nah, Abang melihatnya gimana Bang? Ya, karena kemarin pas aku lihat di sosial media juga katanya si Mbak itu yang punya brand besar itu katanya akan menempuh jalur hukum, akan melaporkan siapa yang menyebut brandnya itu tadi. Kalau misalnya ditanya panjang nggak ini, ya pasti panjang. Karena udah kemana-mana kan ini kan, gitu. Udah saling serang kan. Tapi dari pihak yang merasa dirugikan dan merasa difitnah, itu udah jelas tidak ada sangkut pautnya, apalagi menyuap dengan 4M sendiri Bang. Kalau misalnya memang dia merasa tidak pernah menyuap dan tidak pernah merasa melakukan hal itu, kenapa mesti dia kepanasan? Kan begitu. Ya tinggal dibuktikan aja nanti di persidangan. Bila perlu nanti ajukan dirinya sebagai saksi. Kan bisa juga bahwa dia memang nggak ikutan, seperti apa yang diungkapkan sama Dr. Reza Gladys. Oke, tapi kan Reza Gladys juga mengucapkan bahwa dia juga disumpah dan juga membuka fakta-fakta yang sejelas-jelas. Nah, itu juga kan poin-poin itu untuk Yes, ya namanya saksi persidangan itu memang harus disumpah, kan begitu. Nah, sekarang kembali lagi, benar tidaknya yang diucapkan sama Dr. Reza Gladys atas keterlibatan itu tadi dia yang mempertanggungjawabkan nanti, kan seperti itu. Nah, kalau saksian palsu kan ada juga hukumnya, ada juga pasalnya. Kalau memang nanti terbukti palsu yang diucapkan sama dia, mbaknya yang punya brand besar tadi, silakan aja tempuh upaya hukum, laporkan aja pencemaran nama baik apa kayak kan bisa. ini proses sudah masuk di pengadilan Bang. Ya, kalau misalnya berkembang kan tidak menutup kemungkinan juga nanti ditelusuri lagi. Benar tidak kalau produk ini ikut-ikutan, kan begitu. Seperti itu. Oke Bang, ini kan juga menarik juga Bang. Dr. Oki juga disebut-sebut nama dan dia pengen banget juga sebagai didatangkan sebagai saksi. Ini gimana Bang lihat itu? Ya memang harus Dr. Oki memang harus datang jadi saksi, karena pas pembacaan dakwaan dari kejaksaan pun nama Dr. Oki ada di situ disebut. Mau nggak mau Dr. Oki harus menjelaskan ke persidangan ataupun ke publik pas di persidangan nanti jadwalnya disidang, ya jelaskan aja kenapa namanya disebut, kan seperti itu. Kalau memang tidak terbukti ada suruhan penyuapan itu, kenapa mesti takut, kan seperti itu. Oke Bang, sedikit Bang secara general semua Bang dari NM, Reza Gladys dan dia menyebut di belakang ini adalah gimana sih Bang secara hukumnya Bang untuk perkara kasus dari persidangan ini Bang, biar ada titik terang dan akan terbuka apa adanya Bang? Gimana? Ini kan perkara lagi berjalan, ya kan? Dia juga posisinya terdakwa, ya kan? Dan harus gimana? Terus Reza Gladys juga sebagai saksi, pelapor juga harus gimana? Dan di belakang ini terus harus gimana Bang? Biar pengadilan ini netral dan jelas Bang, karena masyarakat kan bertanya-tanya juga Bang. Emang secara hukumnya gimana Bang? Ini kan persidangan ini terbuka untuk umum ya. Terbuka untuk umum artinya apa? Artinya siapapun bisa datang untuk melihat persidangan ini. Ya kalau saya rasa ya untuk sejauh ini jaksa, hakim nggak akan bakalan berani main-main juga, macam-macam juga. Kalau misalnya
ada keberpihakan gitu loh. Karena apa? Karena udah dikawal sama masyarakat gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kasus ini seperti apa. Tapi kalau saran aku sama Mbak Nikita Mirzani khususnya, cobalah bongkar aja sebenar-benarnya apa yang terjadi, ya kan? Karena akan ada yang namanya justice collaborator itu ya. Mana tahu nanti memang dengan dia jujur, bahkan dia nanti bisa kalau misalnya terbukti nanti bersalah, hukumannya bisa rendah itu. Kalau misalnya dia jujur, kalau misalnya dia bongkar semua siapa dalang itu kan begitu. Kalau menurut aku seperti itu, harus jujur. Gitu. Kalau pelapor sendiri bang, sekarang juga sebagai saksi sendiri, itu Reza Gladys sendiri harus gimana juga bang secara hukum di ruang pengadilan sendiri? Ya itu tadi, kalau Bang Reza Gladys juga kan merasa dia ini kan diperas, dia juga berhak mempertahankan apa yang dia rasakan gitu loh. Ya kan dia merasa korban. Ya kalau misalnya merasa korban ya berhak juga dia merasa mempertahankan pendapatnya dia seperti itu. Jadi dia Gitu. menyebut kemarin inisial salah satu brand ambassador itu juga faktanya juga jelas ya bang, karena kan juga nggak sembarangan dia mengungkapkan apa yang terjadi ya bang. Nah, makanya kembali lagi, yang namanya kalau kita di persidangan itu kan, kayak saya sering bersidang ya, dan saya juga pernah terdakwa ya. Ya. Jadi apapun yang kita ucapkan di dalam persidangan itu pasti ada kaitannya, pasti ada bunyinya, bahasanya. Ini loh yang terjadi, ini loh yang nyuruh. Kan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia menyebut berarti